Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Perhatikan uraian tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral lainnya bagi manusia serta berbagai jenis hewan yang ada di muka bumi. Oksigen dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk pernapasan, karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi, sedangkan protein sebagai zat pembangun tubuh, vitamin dan mineral berfungsi membantu reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Tumbuhan yang memiliki banyak manfaat tersebut tersusun dari sel-sel yang membentuk jaringan. Selanjutnya, beberapa jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut dengan organ. Adapun organ pada tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji yang akan menjadi bahasan kita pada video kali ini. Pembahasan yang pertama adalah struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh menuju pusat bumi atau menuju air. Warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk yang meruncing. Sistem perakaran ada dua, yaitu akar serabut pada akar monokotil dan akar tunggang pada tumbuhan dikotil. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau medium tumbuh lainnya. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkoang, serta berfungsi juga menyerap oksigen atau untuk bernapas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan loba, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan loba akan dipanen sebelum perbungaan. Berikutnya adalah struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan memiliki batang yang berdiri tegak di atas permukaan tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada buku-buku inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Bila diperhatikan secara lebih seksama, maka batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang lebih jelas, seperti struktur pada pohon bambu, sedangkan tumbuhan dikotil ruas-ruas batangnya tidak terlihat dengan jelas, seperti batang serikaya. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, seperti tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit.
Sebagai bukti bahwa rimpang kunyit, umbi kentang, termasuk batang, pada sajian gambar batang tebu, rimpang kunyit, maupun kentang keluar tunas dari ruas-ruas yang ada. Berikutnya, batang tebu, rimpang kunyit, dan umbi batang merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Struktur dan fungsi daun tumbuhan. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku fotosintesis. Yang berikutnya adalah mengatur penguapan air atau transpirasi dan proses pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Setiap daun memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Dalam hal ini, ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun yang menjala. Berikutnya, struktur dan fungsi bunga. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota bunga. Sedangkan alat reproduksi bunga berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut dengan bunga lengkap, dan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut dengan bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada satu bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut dengan bunga sempurna. Namun ada bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putik saja disebut dengan bunga tidak sempurna. Berikutnya, struktur dan fungsi buah dan biji. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau pistilium. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar bunga yang menggembung disebut dengan bakal buah atau ovarium, dan bagian yang memanjang disebut dengan tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam buah terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.